Selamat datang pada kursus Internet of Things Fundamental tentang Connecting Things D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 3 tentang Software is Everywhere. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 subbab. Jadi yang pertama 3.1 tentang programming, jadi menjelaskan terkait mengenai pemrograman komputer. Kemudian 3.2 Raspberry Pi sebagai single board komputer. Kemudian 3.3 membangun model sistem IoT berdasarkan paket Trezor. Oke, 3.1 tentang programming. Jadi apa itu program? Kode adalah sekumpulan instruksi terurut yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi dalam membuat sebuah resep kita atau program, kita harus membutuhkan sebuah perencanaan. Jadi program komputer juga dapat ditulis sebagai bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi sampai saat ini sudah sampai ratusan ya bahasa pemrograman. Hanya memang beberapa saja yang terkenal. Kemudian program sekarang itu ada di mana-mana. Semua komputer pasti membutuhkan pemrograman. Sistem operasi, firmware, aplikasi adalah contoh yang membutuhkan pemrograman. Kenapa kita harus belajar kode? Jadi seorang programmer sekarang ini sangat dibutuhkan di pasaran ya. Jadi sampai saat ini programmer dapat membuat sebuah firmware, terus sebagai device driver, aplikasi mobile, web interface, analisis data dan lain sebagainya. Pemrograman juga atau programmer juga dapat membuat alat mereka sendiri. Jadi kode dapat menyelesaikan semua pekerjaan. Apa yang membuat sebuah program itu? Jadi program memungkinkan orang menyampaikan logika. Jadi logika manusia itu disampaikan dalam bahasa pemrograman ya, untuk ditranslasikan ke komputer dan dibuat secara struktur logika kita. Nah, contoh if then, for gitu ya, while merupakan salah satu struktur bahasa pemrograman. Kemudian ada bahasa interpreter dan juga compiler ya, atau compile. Jadi bahasa interpreter merupakan bahasa yang bergantung pada program lain untuk membaca, mengurai atau memparsing dan juga menjalankan kode. Bahasa yang dikompilasikan itu bergantung pada compiler juga. Jadi untuk mengubah kode yang dapat dibaca manusia menjadi kode biner yang dapat dieksekusi. Bahasa komputer, jadi ada beberapa bahasa komputer yang banyak ya, tadi saya bilang sampai ratusan. Jadi beberapa contoh bahasa komputer bisa seperti JavaScript, kemudian Python, kemudian ada Blockly, ini termasuk bahasa pemrograman dalam bentuk visual ya, kemudian C dan JavaScript, dan masih banyak contoh-contoh lainnya adalah bahasa pemrograman komputer. Kemudian ada istilah yang disebut dengan landing intelligence. Jadi perangkat IoT dan juga pemrosesan data. Aplikasi IoT secara umum menggunakan sensor untuk mengumpulkan data. Jadi data seringkali tidak berguna sampai diproses. Jadi setelah diproses, data yang tidak perlu bisa dibuang. Kemudian data yang terkumpul seringkali diangkut dan disimpan di cloud untuk kemudian diproses di suatu hari nanti. Jadi maksudnya di sini adalah data-data yang tidak penting bisa kita simpan untuk nanti kemudian suatu saat kita butuhkan kembali. Kemudian perangkat IoT bisa membuat sebuah keputusan.
software yang harus ditulis dan juga di-upload ke perangkat IoT untuk memungkinkan kedepannya akan membuat sebuah keputusan. Keputusan bisa sesederhana misalkan mengaktifkan sebuah alarm atau sebagai facial recognition ya, sebagai pengenalan wajah. Kemudian ada software API, jadi perangkat application program interface adalah sekumpulan rutinitas dan alat perangkat lunak yang memfasilitasi satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi yang lain. Jadi API berbagai jenis, misalkan seperti operating system API gitu ya, aplikasi API, website API dan lain-lain. API memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi, berbagi data, atau meminta layanan tertentu dari aplikasi yang lain. Jadi ini merupakan sebuah keputusan ya, misalkan apakah misalkan sekarang sudah sunny gitu ya, kalau tidak ya tinggal no, sementara kalau yes tinggal ya gitu ya. Ya ini sekarang ini sebuah pemrograman sederhana saja ya. Seperti pemrograman sederhana itu ketika kita membuat sebuah menggunakan bahasa Python, cukup mengetikkan print spasi misalkan hello gitu ya, kemudian tinggal di enter saja, nanti di website keluar hello gitu, atau enggak di aplikasinya langsung keluar hello. Itu merupakan sebuah bahasa pemrograman yang sederhana. REST API, jadi ini merupakan contoh dari REST API. Jadi ada Google APIs, kemudian .com, kalender. Nah ini kita bisa memanfaatkan kalender dari Google ya, jadi termasuk informasi-informasi yang didapatkan dari Google. Jadi REST API menggunakan panggilan berbasis HTTP antar aplikasi untuk mengakses dan juga memanipulasi informasi yang disimpan pada database sehingga menjadi lebih powerful ya. Kemudian sumber daya web digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan dari sebuah URL. Jadi sekarang sumber daya dapat berupa hal apapun yang dapat ditangani. Jadi seperti pengaturan suhu gitu ya, kemudian pengaturan glukosa, artinya ya jangan terlalu banyak makan gula misalkan, atau makan nasi gitu ya, sehingga dapat menyebabkan penyebab penyakit yang lain bermunculan. Kemudian ada istilah Unique Uniform Resource Identifier. Jadi ini dapat mengidentifikasi sebuah identitas, jadi sifatnya unik ya, tidak mungkin alamat dari sebuah website itu ada yang sama. Jadi URI biasanya dimulai dengan tanda slash ya, tanda miring. Kemudian permintaan REST API memicu respon dalam format yang sudah ditentukan, itu seperti XML ataupun JSON. Kemudian terkait mengenai landing intelligence juga kita harus bicara terkait mengenai pengamanan dari sebuah kode tersebut. Perangkat harus melindungi dirinya dari serangan yang merusak fungsinya atau memungkinkan digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan tanpa izin. Nah, ini penting ya, jangan sampai nanti kita membuat program yang sudah bagus tapi orang lain masuk tanpa izin. Kemudian perangkat harus dilindungi kredensialnya, kredensial autentikasi, dan juga kuncinya ya dari pengungkapan kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian perangkat juga harus melindungi informasi yang diterima, dikirim, atau disimpan secara lokal di perangkat dari jadi dari pihak-pihak juga yang tidak berwenang. Kemudian perangkat harus melindungi dirinya sendiri agar tidak digunakan oleh penyerang
dari internet sana ya. Jadi dia sudah harus sanggup mengantisipasi itu. Kemudian 3.2 itu terkait mengenai Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini yang bersifat single board komputer gitu. Nanti sebenarnya tidak harus mengacu terpada Raspberry Pi ya. Jadi sudah mulai banyak, misalkan bisa seperti Arduino, bisa seperti Node MCU dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan SBC. Oke. Raspberry Pi dan juga port ya. Jadi Pi, Raspberry Pi kita sebut sebagai Pi adalah sebuah komputer kecil dan murah ya. Jadi cukup dengan merupakan satu genggaman tangan kita bisa menyalakan komputer. Nanti di sini ada tombol power. Kemudian untuk terhubung dengan monitor ya kita tinggal menggunakan ini ya, HDMI ya. Nah, kemudian di sini juga ada port USB-nya, kemudian ada Ethernet-nya juga. Harusnya di sini sudah ada modul Wi-Fi-nya ya. Jadi, nah ini ya 802.11n. Jadi dalam satu perangkat kecil ini sudah bisa menghandle semuanya gitu. Jadi kalau untuk menaruh memori, letaknya ada di, nggak kelihatan di sini ya. Ya, kita bisa pakai memori SD card ya, kita insertkan ke sini supaya dia mempunyai kapasitas ruang hard disk. Oke, jadi tadi ya, Raspberry Pi punya USB port, kemudian Raspberry Pi punya kecepatan Ethernet 100 Mbps, kemudian ada 40 input output ya, GP input output. Tegangannya 3,3 volt, kemudian punya audio out juga, bisa mendengarkan suara ya, ada micro SD juga, ada micro USB. Nah, ini micro USB ini digunakan untuk sebagai power juga. Ini juga bisa digunakan untuk power. Oke, jadi ini spesifikasi perangkatnya. Nah, sekarang sudah mulai PI 4 ya, sudah ada PI 4. Jadi Pi dapat menjalankan sejumlah sistem operasi termasuk Linux dan juga Windows. Kemudian Raspberry Pi juga dapat diakses secara lokal. Jadi yang pertama install operating system pada micro SD-nya. Jadi kita download dulu ya dari komputer biasa kita, kemudian letakkan, ini cara-caranya ya. Saya pikir gampang lah. Tinggal diikutkan saja, kemudian nanti tinggal berhasil. Kemudian menggunakan Linux sebagai operating system, jadi kita harus memahami apa itu Linux. Linux merupakan sistem operasi yang open source, cepat, handal, kecil, dan juga membutuhkan request spesifikasi hardware yang tidak begitu besar. Linux merupakan bagian dari beberapa platform ya. Jadi mulai dari yang paling kecil buat jam tangan sampai dengan superkomputer juga. Kemudian distribusi Linux termasuk di dalamnya adalah kernel ya. Jadi digunakan untuk melakukan kustomisasi dan juga paket software di dalamnya. Debian, Red Hat, Ubuntu, dan Slackware merupakan salah satu jenis distribusi Linux. Raspbian, nah istilahnya adalah sistem operasi yang dibuat untuk khusus untuk Raspberry Pi yang berbasis adalah Linux. Nah, basisnya juga adalah Debian. Ya, jadi Raspbian adalah sistem operasi untuk Raspberry Pi yang basisnya adalah Debian. Kemudian mengakses shell Linux, jadi sistem operasi Linux dapat dibagi menjadi kernel dan shell. Jadi shell adalah penerjemah perintah, shell juga berbasis teks, dan juga disebut dengan CLI ya, atau command line interface. Kemudian mengakses CLI, kita dapat mengakses secara langsung melalui shell yang sifatnya adalah non-grafis, seperti SH, bash gitu ya, shell, C-shell, improve C-shell gitu,
TCL gitu ya, kemudian ZSH dan lain-lain sebagainya, banyak sekali ya. Kemudian ada aplikasi emulator terminal yang dapat digunakan untuk mengakses CL juga berbasis grafik. Kemudian beberapa emulator terminal yang populer seperti Terminator, iTerm, Xterm, Konsol, GNOME Terminal. Kemudian beberapa perintah dasar Linux. Perintah Linux adalah sebuah program yang dibuat untuk tugas yang secara khusus. Kemudian untuk menjalankan perintah melalui shell, sehingga secara sederhana kita cukup hanya mengetikkan namanya saja. Contohnya misalkan seperti grep gitu ya, untuk memparsing, ya config untuk melihat perangkat LAN, kemudian iwconfig ini untuk wireless, pswd memberikan password, pwd untuk mengetahui posisi working directory kita. Kemudian perintah Linux juga bisa di pipe ya secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian adalah proses pengelolaan perintah. Jadi pada Linux proses adalah tugas atau perintah apapun yang dijalankan oleh sistem. PID adalah salah satu unique number assign untuk proses identifikasi. Jadi setiap program yang dijalankan itu pasti memiliki PID yang unik. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah ps, kemudian top, dan kita bisa matikan dengan perintah kill. Kemudian ada izin file atau file permission pada Linux, hampir semuanya diperlakukan sebagai sebuah file. Jadi file permission menyediakan mekanisme untuk mendefinisikan file-file yang memiliki izin tertentu. Selanjutnya, hak izin yang mungkin seperti yang bisa dilakukan pada sebuah file bisa hanya dibaca saja, bisa ditulis, dan bisa dieksekut. Ini bisa kita tentukan apakah mau mengakses semuanya atau hanya salah satunya, ini bisa kita definisikan. Dan dapat didefinisikan sesuai dengan keinginan kita berdasarkan file, grup, ataupun other system yang lain. Jadi kalau who on ini user ya, user, group, dan juga user lainnya. Pengguna root atau root user ini dapat melakukan akses kepada semua file yang diinginkan. Nah, ini merupakan skenario di mana yang sebelah kiri ini kita tentukan kalau dia strip berarti dia sebuah file, kalau dia nilainya D berarti dia directory. Kemudian untuk 3 kolom berikutnya ini digunakan sebagai user yang punya nilai read, write, executable, kemudian ada group dan juga ada others. Kemudian paket manager, jadi untuk mempertahankan program komputer dan dependensi library-nya secara manual tidak dapat diskalakan. Jadi paket manager memfasilitasi penginstalan, pendeletan ya, dan juga mengupgrade komputer. Jadi sekarang ini sudah dimudahkan ya, aplikasi basisnya Linux kalau mau mengupgrade salah satu aplikasinya, kita tinggal hanya langsung saja mengupgrade ya, bisa langsung secara keseluruhan. Justru tidak Windows baru mau mulai ini sekarang dan masih belum sempurna ya. Jadi kalau seandainya kita mau mengupgrade aplikasi di dalam Windows, kita harus manual. Maksudnya manual, kita download dulu baru kita upgrade. Tapi kalau untuk sistem operasi Windows-nya sih dia sudah otomatis ya menjalankan auto update sistem operasi dari sisi misalkan kalau ada bug gitu ya, mereka langsung memberikan. Kemudian paket manager biasanya juga menyertakan tools yang digunakan untuk di remote secara jarak jauh. Jadi repository host sifatnya dependensi ya, bisa juga ya tidak diinstalnya secara terpisah dengan menggunakan dpkg dan juga rpm. Jadi dpkg untuk Linux dan rpm digunakan untuk Red Hat. dpkg Debian Package, rpm Red Hat Packet Manager. Kemudian Raspbian
tadi sistem operasinya Raspberry Pi bisa mengandung DPKG dan juga APT, karena tadi basis Raspbian adalah Debian. Kemudian ada Blockly, kemarin kita sudah sempat singgung juga, adalah beberapa perintah variabel dan juga statement. Jadi Blockly memungkinkan pembuatan program tanpa memasukkan baris kode apapun karena dia sudah menggunakan gratis. Blok dapat dihubungkan bersama dengan menyeret atau menderak ya, dan juga melakukan penambahan atau memasang blok yang sesuai. Jadi membuat sebuah variabel baru di Blockly cukup sederhana gitu. Jadi tinggal hanya menderak saja. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ingin menjalankan sebuah program, kita bisa ini. Di dalamnya ada perintah if then, for loops gitu ya, while loops juga. Jadi di Blockly ini sebenarnya sangat cocok untuk programmer pemula karena logikanya sangat dituntut di sini. Kemudian Python pada Raspberry Pi dengan menggunakan Blockly untuk belajar Python. Jadi Blockly dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman Python. Kemudian pemula dapat membuat program Blockly, kemudian dikonvertnya ke dalam Python, kemudian kita dapat mempelajari hasilnya. Ya, jadi tadi walaupun ini secara klik and drag saja ya untuk membuat sebuah program, nanti ini bisa ditranslate ke dalam bahasa Python. Oke, kemudian ada Python Interpreter atau penerjemah. Python Interpreter memahami dan menjalankan sebuah kode Python. Kode Python dapat dibuat dengan menggunakan text editor, dan Python Interpreter cocok atau semuanya disediakan untuk segala jenis sistem operasi ya. Kemudian pengembangan dari Python sendiri dapat membuat dan juga mengembangkan program Python secara praktis pada sistem operasinya. Ketika kita panggil tanpa argumen, no argumen pada Python, kita tinggal melihat perintah lebih besar 3 kali ya pada komen. Jadi ini merupakan no argumen. Kita bisa lihat bahwa ini Python di seri 3.4.2 di tahun 2014. Tentu saja sekarang versinya sudah lebih tinggi ya. Kemudian Python pada Raspberry Pi lanjutannya. Jadi variabel diberi label memori yang digunakan untuk menyimpan data program secara runtime. Kemudian untuk menetapkan hasil ke variabel dengan Python digunakan tanda equal atau sama dengan. Model interaktif Python mengimplementasikan variabel khusus. Jadi ada beberapa hal yang kita harus pahami, mana dia bersifat floating, mana dia bersifat integer, mana dia bersifat string, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang digunakan dan juga tipe data pada Python, kita kenal tipe data ada seperti tuple, ada list, set, dan juga dictionary. Kemudian untuk mengimport modul ke dalam kode kita, jadi kita menggunakan perintah import ya pada sebuah Python. Kalau belum ada ya kita tinggal install ketika modulnya belum ada. Ya, ini ada if then, ada for loop, ada while ya. Jadi kemudian Python memperhatikan terkait mengenai indentasi. Jadi jarak jika if x kurang dari 0.2 sementara posisi x sejajar dengan if, itu pasti nanti akan salah. Jadi dia membutuhkan indentasi. Selanjutnya adalah dukungan Cisco terhadap cyber security secara profesional. Dia dibantu dengan sekarang ada sertifikasi DevNet. Jadi Cisco menyediakan komunitas yang bermanfaat ya untuk pengguna DevNet. Jadi DevNet disediakan untuk membantu kita mempelajari sebuah kode. Jadi kalau mau mendalami program ya mungkin bisa ikut kelas DevNet juga.
Kemudian ada Webex Team juga. Jadi Webex Team adalah layanan cloud yang menyediakan obrolan atau konsultasi, kolaborasi dengan tim gitu ya, ada video conference dan lain sebagainya. Jadi pengembang dapat membuat sebuah kode kemudian diintegrasikan dengan sistemnya Webex mereka dengan menggunakan REST API-nya. Kemudian Webex Team REST API dapat melakukan fungsi otomatis pada Webex Team gitu ya, sehingga dapat dilihat oleh orang-orang di luar sana. Terus kemudian menggunakan Raspberry Pi gitu ya. Jadi dengan alat yang seperti ini ternyata kalau kita udah mengerti cara kerjanya, ya dapat menggerakkan sebuah mobil gitu ya. Tinggal kita eksekusi saja. Di sini tinggal pakai aktuator, misalkan dinamo ya, untuk mengakseskan ke 4 roda yang ada di sini. Gitu. Nah nanti apakah kita mau pakai remote control, apakah pakai suara atau pakai apapun, itu bisa kita lakukan. Kemudian ada Forboard PI robot gitu ya. Jadi ini merupakan kit robot yang terjangkau. Jadi ya ini salah satu ini juga ya. Kalau kita nggak mau repot, kita tinggal beli ini aja. Supaya nanti kit-kitnya sudah disediakan dari Forboardnya ini ya. Jadi mengontrol Arduino dan melalui Raspberry Pi ya. Meskipun Pi sangat kuat, mungkin bukan pilihan terbaik untuk semua proyek. Pi tidak menyertakan pin GPIO pin, kemudian Pi juga tidak bersifat real time. Pi dia mempunyai persyaratan daya dan juga ukuran yang mungkin terlalu besar dan bergantung pada aplikasinya. Kemudian untuk menyesuaikan dengan batasan ini, Arduino yang dapat digunakan. Jadi kalau seandainya Pi masih terlalu ini, kita bisa menggunakan Arduino juga. Oke, sekarang kita masuk ke 3.3, yaitu membangun sebuah model IoT dengan menggunakan paket tracer. Jadi sistem IoT dan pemodelannya, jadi Cisco sendiri mengeluarkan model home automation. Jadi paket tracer sudah support terhadap sensor, aktuator, microcontroller dan juga single board komputer ya, dengan menggunakan computing device. Kemudian paket tracer juga dapat mendesain, mengkonfigurasi program, troubleshooting dan lain sebagainya. Kemudian komponen sistem komponennya, jadi pada smart home contohnya semua device yang terhubung dengan home gateway ini sebagai terkonsentrator ya, terkonsentrasi pada sebuah device. Jadi home gateway dia dapat mengakses seluruh device yang ada di sana. Jadi nanti kita hanya tinggal meremote home gateway-nya saja. Kemudian sensor memantau lingkungan, sementara kode memastikan nilai tetap ya dari ambang batas yang telah ditentukan. Jadi kalau seandainya suhu di rumah panas gitu ya, nah itu sensornya harus bekerja, apakah panas ini karena matahari atau panas ini karena kebakaran. Nah itu thresholdnya harus ditentukan. Kemudian kode juga dapat mengambil tindakan yang sesuai jika nilai yang dipantau itu keluar dari ambang batas yang ditentukan sebelumnya. Kemudian kabel modem dan pasangan splitter ya, jadi menyediakan konektivitas internet. Splitter ini biasanya digunakan untuk membagi antara internet dan juga telepon ya. Jadi dengan menggunakan modem ini kita bisa mengakses keseluruhan informasi yang ada di rumah dengan perangkat IoT. Kemudian single board komputer pada paket tracer mampu mendukung SBC dan juga MCU. Kemudian paket tracer juga mampu mensimulasikannya. Paket tracer menyediakan 2 USB dan juga 10 digital I/O ports. Kemudian paket tracer mendukung bahasa pemrograman Python. Kemudian ada MCU emulator,
kemudian dapat diprogram ya dengan rewardnya juga. Kemudian paket Trezor memiliki satu USB dengan untuk yang MCU-nya dengan 6 digital I/O port dan 4 analog. Kemudian ya tadi MCU juga dapat diprogram dengan bahasa Python. Baik, sekarang kita masuk ke 3.4 tentang kesimpulan. Jadi program atau disebut juga dengan kode digunakan di IoT untuk memberikan logika dan kecerdasan kepada sebuah device. Seorang programmer dapat membuat sebuah program untuk memungkinkan perangkat IoT melakukan tugas-tugasnya seperti memantau, ya, berkomunikasi dengan orang lain, pemrosesan data, dan juga lain-lain. Kemudian Raspberry Pi, kita sebut juga sebagai SBC tadi ya, dirancang untuk dengan kecil, dengan konsumsi yang sedikit juga dibandingkan dengan komputer. Kemudian ada Cisco aplikasi yang mengizinkan akses ke Raspberry Pi dari network ya, tanpa membutuhkan sebuah monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian Raspberry Pi berjalan dengan sistem operasi Raspbian, jadi ini juga bersifat modifikasi ya dari Debian yang bersifat open source dari sistem operasi Linux. Kemudian Raspberry Pi support dengan beberapa macam pemrograman termasuk dengan Blockly. Jadi kita kalau mau memprogram Raspberry Pi, kita belajar Blockly saja sambil bermain. Nanti kalau seandainya programnya jadi, baru kita tinggal translasikan ke Raspberry Pi. Jadi Blockly ini nanti bisa setelah gambar-gambar tadi kita parsing ke dalam bentuk Python ya. Dengan dukungan tambahan Python, Cisco Packet Trezor akan menjadi sebuah model yang bagus terhadap prototipe dan juga keseluruhan sistem IoT. Oke, cukup sekian. Terima kasih.